Silakan duduk. Angel ya? Iya. Ya, duduk Angel silakan. Bagaimana, apakah duduknya sudah nyaman? Angel, apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Tapi saya sedikit gugup Bu. Oh ya, puji Tuhan kalau kabar Angel baik ya. Tidak apa-apa Angel, wajar sekali kalau Angel gugup. Kan Angel baru pertama kali konseling toh? Iya Ibu, ini baru pertama kali. Ya kalau baru pertama kali memang seperti itu Angel, pasti ada rasa takut, gugup, ini nanti bagaimana ini di dalam, pasti itu. Tidak apa-apa Angel, jangan takut Baik Angel, sebelum kita mulai konseling kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai konseling kami Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami, sehingga proses konseling ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama-Mu Tuhan tetap kami puji, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bagaimana setelah doa rasanya? Masih takut? Berkurang sedikit. Oke ya. Angel relax aja ya. Iya, baik Bu. Baik Angel, hari ini Angel bersama Ibu akan melakukan konseling individual terhadap Angel. Namun sebelum itu perlu Angel ketahui, konseling individual itu merupakan proses pemberian bantuan dari Ibu atau konselor kepada Angel untuk membantu Angel mengentaskan atau mengatasi masalah yang saat ini sedang Angel hadapi ya. Apakah Angel sudah paham? Sudah. Oke. Ibu, itu berarti kita curhat-curhat begitu? Iya, semacam curhat seperti itu Angel. Tapi ini tuh lebih terarah karena ini kan konseling bukan curhat biasa. Jadi itu tuh semacam curhat tapi dia tuh lebih mendalam, dia lebih terarah, ada alur dan prosedurnya seperti itu. Angel sudah mengerti? Iya. Baik Angel, sebelum Ibu lanjut, Ibu perlu ingatkan juga dalam proses konseling individual itu ada hal-hal yang perlu kita patuhi bersama. Yang pertama itu kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang nanti Angel ceritakan kepada Ibu maupun yang nanti kita bicarakan di dalam proses konseling ini itu merupakan sebuah rahasia ya. Rahasia untuk Ibu maupun untuk Angel, jadi tidak akan ada pihak lain yang mengetahuinya. Ibu, berarti apa yang nanti sebentar saya ceritakan, apa yang saya alami itu saya ceritakan, berarti hanya saya dan Ibu yang tahu. Tidak ada orang lain yang akan tahu. Iya Angel, tidak akan ada orang lain yang tahu kecuali mungkin ada hal-hal yang mengancam keselamatan Angel. Tentu kita Ibu perlu berkoordinasi dengan pihak lain yang berkepentingan. Tapi selagi tidak ada hal yang mengancam Angel, tentu itu akan menjadi rahasia antara Angel dan Ibu ya. Angel paham sampai sini? Iya, saya paham. Oke, baik Angel. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Angel datang sini secara sukarela atau? Iya, secara sukarela Bu, tapi gimana ya Ibu? Mungkin karena Baru pertama jadi deg-degan itu ada. Tapi ya Ibu, secara sukarela saya datang ke Ibu. Oke, baik Angel, terima kasih. Ya, tidak apa-apa. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi, namanya deg-degan atau gugup itu wajar ya, kan baru pertama. Oke, yang selanjutnya itu ada keterbukaan. Jadi Ibu harap selama proses konseling ini Angel bisa terbuka dengan Ibu ya terkait apa yang mengganggu Angel akhir-akhir ini atau apa yang Angel sedang rasakan. Angel bisa terbuka dengan Ibu ya supaya Ibu juga bisa tahu ya. Selanjutnya itu ada keaktifan. Jadi Ibu harap nanti yang aktif di sini bukan hanya Ibu tapi Angel juga aktif ya dalam proses konseling ini. Bisa Angel? Iya. Oke. Selanjutnya itu ada kekinian. Jadi masalah yang Angel ceritakan itu masalah yang saat ini sedang Angel hadapi yang benar-benar mengganggu kesehariannya Angel ya. Berarti yang sekarang terjadi kalau cerita yang
sebelumnya itu bisa atau tidak? Bisa, akan tetapi yang perlu kita tangani sekarang ini masalah yang mengganggu keseharian Angel. Itu kita harus tangani terlebih dahulu. Kalau ada masalah di masa lalu tapi belum terlalu mengganggu Angel, itu nanti kita tangani kemudian, ya. Bisa paham? Iya, saya paham. Oke. Yang terakhir itu kenormatifan. Artinya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari kerahasiaan sampai ke aktivitas dan normatif ini, semuanya itu harus kita patuhi bersama, ya Angel. Iya. Artinya itu sudah paham? Paham. Oke. Kemudian Angel, tujuan kita hari ini tuh pertama, Ibu ingin Angel tuh cerita dulu kepada Ibu kira-kira hal apa atau masalah apa yang mengganggu Angel akhir-akhir ini, ya. Kemudian kita akan cari tahu bersama-sama kira-kira akar permasalahannya itu apa, penyebabnya itu apa. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu akar permasalahannya, Ibu dan Angel kita secara bersama-sama akan mencari solusi terbaik dari masalah yang sedang Angel hadapi. Bisa dipahami, Angel? Iya, bisa Bu. Jadi sebentar saya akan menceritakan apa yang menjadi masalah. Setelah itu nanti saya dan Ibu bersama mencari akar masalahnya, penyebabnya itu apa. Iya. Nah, setelah itu kita akan sama-sama mencari solusi untuk Angel punya masalah, ya. Iya. Bisa toh? Bisa. Oke. Bagaimana sekarang, masih gugup atau tidak? Sudah sedikit lebih lega. Lebih lega. Oke, Angel sudah siap ikut konseling, ya? Iya, saya siap. Oke, Angel. Baik, Angel, sebelum kita bicara lebih lanjut, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tahu tentang kesehariannya Angel. Katanya Angel tinggal dengan Om Tante. Bagaimana rasanya, Angel? Iya, Ibu, saya tinggal dengan Om Tante. Gimana ya rasanya? Sebenarnya senang karena di sini saya datang sekolah, saya dari kampung, dari Keva sana, Ibu. Saya datang sekolah karena sudah ada orang yang mau mendukung saya. Tapi Ibu, namanya kan kita tinggal dengan orang, bukan dengan orang tua. Jadi di mana kita harus bantu-bantu orang rumah untuk membersihkan rumah, sapu, pel itu. Dan juga saya kan harus sekolah. Jadi di sini tuh apa ya, Ibu? Saya kayak tidak tenang, Ibu. Dimana saya harus berpikir keras membantu orang rumah atau saya harus ke sekolah dan membuat saya menjadi tertekan, Ibu. Baik, Angel, Ibu bisa memahami apa yang Angel rasakan. Tentu di sisi lain Angel maunya tidak mengecewakan Om Tante, ya, maunya membahagiakan Om Tante, bisa bantu-bantu di rumah. Tapi di sisi lain Angel juga bingung harus urus tugas-tugas sekolah, urusin kegiatan-kegiatan di sekolah. Makanya Angel merasa tertekan, toh. Jadi Ibu bisa tahu bagaimana beratnya anak seusia kamu memikul beban ini, Angel. Iya, Ibu. Bagaimana ya, Bu? Rasanya serba salah, Ibu. Saya harus, karena saya orangnya kan perasaan. Ya, Ibu, harus saya perasaan sama-sama. Jadi saya harus mau membantu orang rumah, Om dan Tante. Atau di sisi lain ini saya juga punya kewajiban, saya sebagai seorang pelajar, Ibu, anak sekolah, Ibu. Jadi gimana, Ibu serba salah, Ibu. Baik, Angel, perasaan serba salah yang Angel rasakan itu tuh menunjukkan sebenarnya tuh Angel tuh peduli dengan Om Tante, peduli dengan diri Angel sendiri. Maka dari itu sebentar kita akan cari solusinya sama-sama, ya Angel, ya? Iya, Ibu. Oke, Angel. Angel, ada hal yang Ibu ingin sampaikan sebelum kita lanjut, ya. Jadi sebentar kalau dalam proses kita ngobrol ada hal yang Angel takutkan atau Angel khawatirkan, itu tuh hal yang wajar, ya. Kalau Angel takut mau bercerita atau khawatir tentang sesuatu, itu tuh hal yang wajar. Jadi Angel tidak usah takut, ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada hal yang Angel takutkan atau khawatirkan? Stop memang, ya.
Begini Bu, saya takut Ibu kalau sebentar dalam saya menceritakan masalah saya, setelah Ibu mendengarkan apa yang saya ceritakan, Ibu langsung menilai kalau saya anak yang bermasalah, dan juga saya takut Ibu bilang saya ini anak nakal, anak yang bermalas. Saya takut Ibu. Angel dengar ibu apapun yang nanti Angel cerita tuh, ibu tidak akan menilai Angel anak begini begitu, tidak. Justru ibu melihat keberanian Angel untuk datang kepada ibu, berani bercerita, itu tuh menunjukkan bahwa Angel tuh anak yang baik, Angel mau berubah, makanya Angel berani datang ketemu ibu toh. Kalau Angel anak yang tidak baik, yang tidak mau berubah, tidak mungkin Angel mau berani datang ketemu dengan ibu untuk kita konseling hari ini ya. Justru karena Angel datang berani bercerita, ibu yakin Angel tuh pasti anak yang baik. Jadi Angel tidak usah khawatir nanti ibu menilai saya begini-begini, tidak Angel. Ibu yakin Angel pasti punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, makanya Angel berani datang sini toh. Iya Ibu. Bagaimana perasaannya Angel sekarang? Ibu, saya lebih berani lagi Bu. Sudah tenang dan lebih berani lagi untuk menjadi temannya. Baik Angel sudah mantap siap nih. Siap Ibu. Angel, tadi kan Angel sempat bilang tuh kalau Angel tuh orangnya perasaan, ya toh? Iya Ibu. Nah, dalam proses konseling kita, ibu tidak akan paksa Angel supaya Angel, karena Angel orangnya perasaan, Angel tidak usah saja jadi orang yang perasaan, hantam-hantam bisa, tidak Angel justru dalam proses konseling kita hari ini, ibu akan membantu kamu bagaimana caranya kita supaya sama-sama cari cara supaya di rumah Angel tetap jadi anak baik, di sekolah juga Angel tetap jadi pelajar yang baik ya. Begitukah Ibu? Iya, gitu Angel, supaya Angel bisa tetap jadi keduanya, di rumah jadi anak baik, di sekolah jadi anak baik. Ibu mau tanya, Angel siap bercerita? Iya Bu, saya sudah berani bercerita dan saya mencoba untuk bercerita lebih jujur lagi. Iya. Terima kasih Angel. Ceritanya pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru supaya ibu juga bisa paham apa atau hal apa yang sedang Angel alami, yang Angel rasakan. Oke, kalau begitu kita mulai sudah Angel? Iya, cerita mulai sudah Ibu. Iya. Jadi baik Angel, sekarang ibu persilakan Angel untuk Angel menceritakan Angel punya permasalahan silakan cerita kepada ibu dengan jujur, tidak ada yang benar atau salah ibu siap mendengarkan. Ibu, begini Bu, belakangan ini saya sering tidak masuk sekolah Bu. Jadi bagaimana Bu, bukan karena sakit dan bukan karena izin juga untuk keperluan lainnya, tapi kayak pikiran saya itu kalau mau mulai hari, kalau sudah penuh, itu membuat saya untuk kayak tidak bisa untuk berangkat ke sekolah itu. Coba Angel bisa jelaskan lagi, Angel tidak bisa berangkat ke sekolah tuh bagaimana? Maksudnya seperti apa? Jadi begini Bu, misalkan saja kalau malam saya tinggal di rumah, jadi malam kalau saya belum mencuci piring, itu otomatis setiap hari kalau bangun pagi itu tiba-tiba saja Bu, saya sudah mulai ketakutan Bu, karena saya takut tante saya marah. Dan kalau misalkan saja tante saya sudah marah, memang tante tidak marah, tapi itu pikiran sudah tertanam begitu, sehingga membuat saya takut dan saya berkaitan dengan mungkin berhubungan dengan tubuh saya, sehingga kayak tiba-tiba saja tidak ada keinginan untuk ke sekolah. Saya sudah malas ke sekolah, sudah malas untuk ke sekolah begitu Ibu. Apa itu terjadi setiap hari Angel? Setiap pagi? Angel mau pergi sekolah, takut tante marah, akhirnya tidak jadi di sekolah, itu terjadi setiap pagi Angel? Iya Ibu, terjadi hampir setiap pagi Ibu, karena kalau malam saya tidak cuci piring, maka
pagi itu saya sudah berpikiran seperti yang tadi saya bilang itu, dan itu membuat saya untuk badan saya kayak tidak mau ke sekolah. Saya sudah malas ke sekolah. Baik Angel, Ibu sangat menghargai kejujurannya Angel. Sekarang Ibu mau tanya, selain Angel tuh takut, tante marah karena Angel belum cuci piring, mungkin ada hal lain lagi yang mengganggu pikiran Angel? Kalau hal lain Ibu, saya sempat tidak enakan, sempat berantem dengan teman dekat saya, tetapi itu sudah kami selesaikan dan sekarang kami berdua sudah aman-aman, sudah berbaikan. Dan mungkin persoalan lainnya yang saya hadapi itu, jujur ya, saya ini kurang memahami pelajaran bahasa Inggris, Bu. Jadi waktu saya SMP itu Ibu, karena kami juga di kampung, Bu, jadi kami ada pelajaran bahasa Inggris, namun kami tidak terlalu paham. Kami belajar, saya belajar, tapi saya tidak paham. Dan saat datang ke sini, saya melihat teman-teman saya, saudara saya itu pandai, mereka berbahasa Inggris lancar sekali. Jadi saya tidak bisa, saya takut, insecure, saya malu. Dan kalau misalkan saya dapat belajar bahasa Inggris, kan kami masing-masing disuruh untuk menghafal beberapa kosakata. Paling beberapa kosakata itu menurut saya terlalu sangat berat. Saya takut saat saya berdiri depan berbicara bahasa Inggris itu Ibu, teman-teman yang lain yang tertawakan saya, dan itu membuat saya kayak merasa tertekan, malu. Iya Bu. Baik Angel, terima kasih sudah mau jujur tentang masalah yang Angel hadapi. Jadi di sini Ibu simpulkan berarti ada 3 ya masalahnya Angel. Pertama, Angel tuh takut mau pergi sekolah, kalau belum cuci piring takut tante marah. Yang kedua, Angel ada masalah, baru-baru sempat ada masalah dengan teman dekat tapi sudah selesai ya. Terus yang ketiga tuh Angel punya ketakutan bahasa Inggris dengan pelajaran bahasa Inggris, karena waktu SMP tuh Angel mungkin belajarnya masih kurang maksimal ya bahasa Inggris, makanya kadang Angel tuh malu kalau ada pelajaran bahasa Inggris seperti itu Angel. Iya Ibu, tapi yang dengan teman itu sudah aman. Oh ya, oke Angel. Baik Angel, tadi kan Angel sudah bilang bahwa Angel ada 3 masalah itu toh tadi. Jadi sekarang Ibu mau fokuskan dulu ke masalah yang soal tante yang akhirnya bikin Angel tuh tidak berangkat sekolah. Bisa Angel ceritakan lebih detail seperti apa kejadiannya pagi-pagi sehingga akhirnya Angel tuh memutuskan untuk tidak pergi sekolah? Begini Ibu, jadi misalkan saja ya malam saya tidak cuci piring Ibu, itu setiap kali saat pagi Ibu, pikiran saya langsung terlintas kalau ini pasti tante akan marah saya, tante sudah pasti akan marah saya. Dan karena saya sudah berpikiran seperti itu Ibu, itu membuat apa, kayak jantung saya itu berdebar terus, sehingga membuat apa, perut saya juga sakit, bukan sakit Bu, merasa mual. Dan setelah saya cuci piring habis, saya cuci piring, giliran saya kembali mau siap diri ke sekolah, saya melihat aduh ternyata jamnya sudah terlambat, dan itu membuat saya untuk tidak jadi berangkat ke sekolah Ibu. Baik Angel. Tadi kan Angel bilang pikiran ini apa? Takut tante marah. Ibu mau tanya dulu. Memangnya pernahkah ini Angel tuh pergi sekolah tidak cuci piring dan tante marah Angel pernah? Belum pernah Ibu. Tapi karena apa ya Ibu, kayak ini saya sedikit cerita Ibu. Jadi pernah, ini tante tidak marah, tapi pernah ini saya lupa cuci piring, tidak sempat cuci piring saya ke sekolah. Itu saya pulang sekolah Ibu, itu tuh kayak tante itu muka tuh kayak asam, kayak pasang muka marah, muka datar, meskipun mereka tidak ngomong langsung. Atau mungkin tante tidak marah, tapi karena saya kan Allah perasaan saya sudah berpikir kalau aduh ini kayaknya tante
dan marah saya karena saya tidak cuci piring. Dan itu yang membuat saya untuk apa ya, karena tidak sekolah, karena saya sudah memikirkan hal terburuk memang. Baik Angel, terima kasih Angel sudah mau jujur. Tadi tuh ibu ada tangkap sesuatu. Angel tuh sudah, tanpa Angel sadari, ternyata Angel tuh sudah menemukan satu fakta yang menarik. Ternyata tante tidak pernah marah Angel tuh kalau Angel tidak cuci piring sebelum berangkat sekolah. Tapi itu kita simpan dulu Angel, sebentar baru kita bahas yang ini ya. Oke Angel? Iya ibu, ya. Angel, sekarang ibu mau ajak Angel lihat sesuatu, lihat pola yang terjadi ya. Awalnya kan Angel takut tante marah kok. Kemudian akhirnya Angel cemas. Kemudian akhirnya Angel tidak pergi sekolah. Nah, setelah Angel tidak pergi sekolah itu apa yang Angel rasa? Ibu, awalnya saya lega, itu hanya sebentar, saat saja Bu. Setelah itu baru saya mulai berpikir kalau aduh, dengan saya tidak lega hanya sebentar, saat saja. Dengan saya tidak pergi ke sekolah, itu membuat nilai saya semakin menurun, saya ketinggalan pelajaran, dan apa ya Bu, itu membuat saya tertinggal Ibu. Jadi Angel ada ketakutan juga ya kalau tertinggal pelajaran begitu ya, nilai menurun. Nah, berarti sekarang Angel perhatikan baik-baik. Berarti polanya begini. Pertama kan pikiran tentang tante marah muncul toh. Setelah itu Angel cemas. Setelah Angel cemas, Angel memutuskan untuk tidak pergi sekolah. Kemudian Angel bilang tadi, Angel akhirnya lega, tapi sebentar. Kemudian itu besoknya terulang lagi toh? Iya, terulang lagi. Saya pikir dengan seperti itu, ya awalnya bukan Ibu. Jadi saya pikir dengan cara seperti itu awalnya saya rasa lega, jadi sudah. Tapi ternyata itu membuat memperkeruh keadaan dan membuat aduh, ini bukan selesai, tapi menambah masalah lagi Ibu. Nah, terima kasih. Nah, itu satu hal yang menarik tadi Ibu dengar dari Angel. Tadi kan Angel bilang tante kan tidak pernah benar-benar marah Angel, tapi pikirannya Angel Pikiran saya sudah muncul Ibu kalau tante marah. Angel kan berpikir tante marah, tapi ternyata tante tidak pernah benar-benar marah Angel kok. Tapi yang Angel percaya itu tuh tante marah Angel toh. Nah, berarti Angel selama ini tidak pernah membuktikan bahwa pikirannya Angel ini nih salah. Tapi Angel selalu percaya hal yang salah. Angel selalu percaya bahwa tante marah saya, padahal tante tidak pernah marah Angel toh. Masalah kan tidak. Oh benar juga ya Ibu ya, masuk akal Bu. Jadi memang tidak pernah dibuktikan kalau tante marah. Iya. Tetapi karena saya sudah berpikir seperti itu terus, sehingga membuat saya, dan saya percaya akan apa yang saya pikirkan, dan itu yang membuat saya lemah, dan kesalahan saya di situ Ibu. Angel, Ibu mau tanya, memangnya pikiran tentang takut tante marah ini munculnya sejak kapan Angel? Ibu, itu sejak saya mulai pindah datang sekolah di sini Ibu, kelas 10 Bu. Jadi karena saya tinggal bersama om dan tante di rumahnya mereka, maka dari itu saya harus sadar diri karena saya tinggal dengan keluarga, maka dari itu saya harus pandai-pandai mengambil hati orang di rumah, baik om maupun tante. Dan bagaimana ya Ibu, kalau saya membuat kesalahan itu saya takut mengecewakan mereka, dan kalau saya kecewa mereka mungkin mereka usir saya, dan saya nanti mau tinggal di mana? Iya Ibu. Baik. Jadi ada ketakutan yang lebih dalam selain takut bahwa tante marah Angel tidak cuci piring. Di sisi lain Angel tuh takut kalau Angel buat kesalahan nanti Angel diusir dari rumah. Iya Ibu. Sekarang Ibu mau tanya, pernah tidak tante Om tuh bilang Angel kalau Angel buat salah nanti tante Om usir Angel? Pernah tidak? Belum pernah sih Ibu, tapi bagaimana ya, itu sudah terlintas di saya punya pemikiran sehingga membuat saya terus takut lagi dan berpikir seperti itu. Nah, barusan Angel tuh menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dan Angel akhirnya sadar bahwa
Tante Om tidak pernah bilang bahwa mereka akan mengusir Angel kalau Angel buat kesalahan. Tapi itu pikirannya Angel sendiri. Berarti selama ini ketakutan yang Angel itu muncul dari mana? Dari diri saya, Karena dari dari pikiran pikiran saya. sendiri. Oke. Itu tuh penemuannya sangat berharga. Sekarang akhirnya Angel sadar akan hal itu ya. Angel, sekarang ibu mau tanya, kalau Angel tidak pergi sekolah, kalau akhirnya Angel tidak pergi sekolah karena hal itu tuh, itu apa yang terjadi di rumah? Apa tante marah Angel? Iya ibu, justru karena saya tidak ke sekolah, maka dari itu tante memarahi saya, bukan karena masalah piring, tapi tante bertanya kenapa saya tidak ke sekolah, sedangkan yang saya pikirkan itu karena piring saya yang membuat saya tidak ke sekolah. Nah itu tuh barusan Angel menemukan satu sangat penting. Ternyata tuh tante tuh lebih marah kalau Angel tuh tidak pergi sekolah daripada kalau Angel tuh tidak cuci piring. Nah Angel bisa lihat tuh sekarang faktanya. Ya Bu, berarti selama ini yang saya pikirkan itu ibu tidak pernah terjadi. Justru akibat dari yang saya takutkan itu yang membuat munculnya hal baru di mana saya dari sekolah dan saya dapat dimarahi dari tante ibu. Nah pintar sekali Angel. Sekarang Angel susah dengan ini ya toh? Iya ibu. Angel dalam keluarganya Angel tuh atau di rumah tuh bagaimana caranya Tante Om tuh mengekspresikan kekecewaan mereka? Apakah mereka marah langsung atau dengan cara halus atau dengan cara yang lain? Kalau om itu biasa-biasa saja, tapi untuk tante kalau tante mungkin ada marah atau kecewa itu ibu lebih pada berdiam diri ibu. Dia dalam waktu yang cukup lama dan juga menunjukkan muka yang datar tuh ibu. Dia menunjukkan muka yang datar dan tidak pernah menunjukkan kalau marah dan berkata-kata kasar itu tidak pernah ibu. Oh iya Angel. Jadi ini ekspresi wajahnya tante dengan tante itu diam, ekspresi wajahnya datar. Jadi itu Angel mengartikan itu tuh sebagai kemarahannya tante. Dan akhirnya Angel tuh mengartikan itu sebagai kemarahan. Kemudian Angel juga akhirnya takut kalau bakalan diusir seperti itu Angel. Iya ibu, sebenarnya tidak ada masalah sih, tapi pemikiran saya membuat hal tidak ada masalah, tapi pikiran saya terlalu membesar-besarkan masalah ibu. Sebenarnya tidak seperti itu. Iya Angel, sebenarnya itu tuh manusiawi. Kadang kita tuh membesar-besarkan apa yang menjadi ketakutan kita ya, dan itu wajar. Bukan wajar sih, hanya maksudnya itu tuh manusiawi. Kadang kita tuh seperti itu. Tapi kan sekarang Angel sudah sadar tuh, ternyata Angel tuh membesar-besarkan hal itu. Yang penting itu dulu, Angel sudah sadar akan hal itu. Itu yang paling penting Angel ya. Angel, kalau Angel mau jujur dengan diri Angel sendiri, terlepas dari semua tekanan yang ada di luar sana itu, kira-kira hal apa sih yang paling Angel inginkan dari diri Angel? Ibu, saya ingin untuk saya dapat ke sekolah setiap harinya sama seperti teman-teman yang lain. Saya juga ingin dapat belajar dengan tenang agar nilai saya menjadi baik, dan juga harapan saya untuk ibu, saya kerja itu dengan tulus ikhlas membantu ibu ini tante di rumah, bukan karena ketakutan dan kepaksaan ibu. Baik Angel, itu keinginan yang sangat mulia. Ibu tahu Angel adalah anak yang baik. Sekarang ibu mau merangkum dulu ya apa yang sudah kita temukan bersama ya. Jadi pertama tuh Angel tuh tidak mau pergi sekolah itu bukan karena Angel tuh malas, tapi ada pikiran Angel yang mengganggu Angel ya, pikiran takut bahwa tante akan marah Angel. Akhirnya Angel cemas. Setelah Angel cemas, akhirnya Angel memilih untuk tidak pergi sekolah loh. Nah, padahal faktanya sendiri tadi Angel bilang bahwa tante tidak pernah benar-benar marah Angel kalau Angel itu tidak cuci piring sebelum pergi sekolah toh. Nah, berarti antara pikirannya Angel atau ketakutannya Angel bahwa tante akan marah dengan fakta bahwa ternyata tante tidak pernah marah Angel itu tidak sinkron toh, apa yang Angel pikirkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya itu.
ya toh. Iya Ibu, ternyata apa yang saya pikirkan selama itu Ibu, dia tidak betul menjadi kenyataan, malah memperburuk keadaan Ibu. Nah, akhirnya Angel sadar toh. Iya Ibu, saya baru sadar Ibu. Nah, bagus kalau Angel sudah sadar, akhirnya bukan akhirnya maksudnya setelah Angel sudah sadar itu merupakan hal yang baik. Jadi setelah ini fokus kita itu membantu Angel bagaimana caranya supaya supaya Angel tuh bisa mengendalikan pikirannya Angel, jangan sampai pikirannya Angel tuh yang mengendalikan Angel ya. Iya Ibu. Angel, dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, kira-kira apa yang Angel ingin capai dari pertemuan kita hari ini? Nah Ibu, saya ingin untuk setiap harinya saya dapat masuk ke sekolah, dan saya ingin untuk apa, menghilangkan pemikiran negatif saya terhadap tante saya, yang dimana kalau saya tidak dalam masalah utama ini saya tidak dicipiri, maka saya berpikir tante marah-marah itu, saya mau menghilangkan itu Ibu, agar saya dapat bersekolah dengan normal seperti teman-teman lainnya. Iya, baik Angel. Berarti sekarang kita punya dua tujuan utama yang jelas. Yang pertama, membantu Angel tuh mengenali pikiran negatif Angel, dan Angel bisa mengujinya berdasarkan fakta. Yang kedua, itu kita bisa membantu Angel untuk merumuskan pikiran baru yang lebih realistis, supaya nanti Angel bisa berangkat ke sekolah tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran yang lain gitu ya. Dengan Angel apa? Itu sesuai yang Angel inginkan? Iya, sama persis yang saya inginkan Ibu. Oke, baik Angel. Itu kita sepakati bahwa itu dua tujuan kita ya. Ingat Angel, tujuan kita bukan untuk menghilangkan atau membuat Angel tidak cemas sama sekali, karena cemas itu tuh manusiawi ya. Tapi bagaimana tujuan kita ini membantu Angel sehingga Angel itu tidak dikendalikan oleh pikiran Angel yang belum tentu menjadi kenyataan itu ya. Iya. Oke Angel. Nah Angel, sekarang Ibu mau pakai sebuah perumpamaan untuk membantu kamu untuk melihat situasi ini secara lebih jelas ya. Perumpamannya itu A, B, C. Nah, A ini Angel bayangkan bahwa A ini tuh situasi yang terjadi. Untuk kalau dalam kasusnya Angel ini piring yang belum dicuci toh. Ini A. Nah, A ini piring yang belum dicuci. B itu tuh pikiran Angel tentang tante pasti marah. Nah, itu B-nya. Bisa. Terus kalau C itu perasaan cemas Angel dan akhirnya membuat Angel tidak ke sekolah, tindakan Angel. Sampai sini bisa paham? Bisa Ibu. Coba Angel jelaskan ulang A itu apa tadi? Jadi A-nya di sini itu piring. Piring yang belum dicuci. Habis itu kalau B itu Ibu, keyakinan saya, pemikiran saya terhadap tante, kalau ini tante pasti marah. Dan yang C ini tindakan saya dalam sekolah itu. Iya. Sudah benar Kak Ibu? Iya, benar sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang menyebabkan ini C atau tidak apa? Apa yang menyebabkan C kamu tidak perasaan cemas kamu dan ini kamu tidak ke sekolah itu? Apakah A atau piring yang belum dicuci ini yang bikin kamu tidak ke sekolah? Sebenarnya itu Ibu, Yang menyebabkan itu apa? B Ibu, pemikiran saya terhadap tante. Masa sudah berpikir seperti ini, itu yang menjadi menyebabkan itu, sehingga itu yang utama, itu pemikiran saya itu. Pikiran Angel itu yang menyebabkan Angel akhirnya cemas dan tidak pergi sekolah. Nah, itu kabar baiknya Angel. Angel harus bisa melihat apa? Banyak orang tuh yang bisa pergi sekolah walaupun mereka punya piring tuh belum dicuci. Berarti yang mereka ubah adalah pemikiran mereka, betul. Jadi sebenarnya tuh Angel, pemikiran kita tuh bisa kita ubah, begitu Angel. Jadi kalau saat Angel bisa mengubah pikiran Angel, tentu perilaku atau tindakan Angel pun bisa diubah. Berarti Ibu, kalau saya
mengubah pola pikir saya, berarti apa? Kayak perasaan dan juga tindakan saya pun akan Otomatis ikutnya sejalan gitu. akan berubah juga begitu Angel. Seperti itu ya itu. Angel, sekarang kita akan periksa secara bersama-sama ya pikiran kamu bahwa tante pasti marah karena piring belum cuci itu. Nah, ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Angel harus menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman nyatanya Angel ya. Nah, dulu. Nah, pertanyaan pertama, Angel pernah tidak atau nih sudah 1,5 tahun ya Angel tinggal bersama tante ini. Kira-kira berapa kali sih Angel tuh akhirnya tetap berangkat ke sekolah walaupun piring belum dicuci? Ibu, saya tidak bisa hitung sih, tapi sudah banyak kali Ibu. Oke, berarti sudah banyak kali Angel tuh tetap berangkat sekolah walaupun piring belum cuci. Nah, apakah saat Angel berangkat sekolah walaupun piring belum cuci ini nih, tante pernah memarahi Angel? Kalau marah langsung tidak Ibu, tetapi yang seperti tadi di awal yang saya sudah bilang, palingan itu tante tuh mulai diam, muka sudah mulai sedikit sinis, datar, muncul mungkin, atau mungkin memang tante tidak marah, tapi karena saya sendiri yang orangnya perasaan ke Ibu, jadi mungkin saya berpikir oh kayaknya tante sudah marah ini. Oke, berarti bukti dari pikiran kamu bahwa tante pasti marah ini tidak ada bukti ya? Iya, Tidak ada bukti bahwa tante pasti marah. Nah, Angel sekarang pertanyaan kedua ibu mau tanya. Coba Angel bayangkan kalau temannya Angel itu tuh posisinya tuh hampir sama dengan Angel. Dia tinggal dengan om tante, namun piringnya juga belum dicuci. Dia juga berada di situasi yang hampir sama dengan Angel. Tantenya orang baik, tidak pernah marah yang sampai marah sebesar-besarnya kepada dia. Kira-kira apa yang akan Angel katakan kepada temannya Angel? Mungkin saya akan bilang kamu pergi ke sekolah itu lebih utama. Soal piring itu setelah pulang sekolah baru cuci, dan kemudian tante kamu tidak mungkin marah, jadi kamu harus ke sekolah, itu lebih utama. Nah, itu kenapa Angel bisa memberikan saran yang bijak untuk teman Angel, tapi untuk diri Angel sendiri tidak bisa. Ibu, itu lagi Bu, mungkin karena apa ya Ibu? Karena diri saya mungkin lebih keras gitu Ibu, makanya kayak untuk pribadi saya, jadi saya mungkin bisa memberi solusi kepada teman-teman, tapi kayak untuk diri pribadi saya itu sulit Ibu. Nah, itu dia Angel, sekarang Angel sadar akan hal itu ya. Jadi Angel harus bisa memperlakukan diri Angel juga sama baiknya seperti Angel memperlakukan orang lain. Kalau Angel memperlakukan teman Angel dengan baik seperti itu, berarti Angel juga harus bisa memperlakukan diri Angel baik seperti Angel memperlakukan teman Angel ya. Ya Ibu, ya. Baik Angel, pertanyaan terakhir dari Ibu. Pikiran Angel tante pasti marah itu, apakah pikiran itu menguntungkan Angel atau malah merugikan Angel? Sangat merugikan diri saya sendiri Bu, karena dengan pemikiran seperti itu membuat saya untuk tidak masuk sekolah. Otomatis nilai saya buruk, nilai saya menurun, saya menjadi lebih cemas berkepanjangan, dan juga apa ya Ibu, kayak masalah itu tidak tahu selesai terus berkelanjutan Ibu. Nah, berarti pikirannya Angel itu membuat pikiran itu sama sekali tidak bermanfaat ya. Pikiran itu tidak berdasarkan fakta, kemudian tidak memberi manfaat untuk Angel toh. Nah, itu artinya pikiran itu harus kita ganti toh Angel. Iya Ibu. Nah, Angel mau tidak mengganti pikiran Angel yang salah itu atau kayak gitu? Saya mau sekali untuk mengubah pemikiran saya yang sangat-sangat keliru sekali ini. Ya, oke, nanti kita ubah ya Angel ya. Nah, Angel, sekarang saatnya kita untuk ini membantu Angel supaya bisa mengubah pikiran Angel ya. Tadi kan Angel kalau pikiran namanya Angel kan ini apa?
tante pasti marah. Nah sekarang menurut Angel kira-kira pikiran yang lebih realistis untuk mengganti pikiran itu apa ya? Bukan, jangan langsung berpikir kayak pikiran yang asal positif, tapi yang lebih realistis supaya mengganti pikirannya Angel yang tante pasti marah itu apa Angel? Angel. Mungkin di sini saya harus berpikir, oh tante mungkin apa ya, ibu tante mungkin sedikit marah, tante mungkin tidak marah, tapi saya ke sekolah dulu. Saya ke sekolah, setelah itu baru pulang saya cuci piring. Mungkin tante kecewa sih, iya ibu. Nah Angel, bagus sekali. Berarti Angel sudah mengganti pikirannya. Berarti tante mungkin sedikit kecewa, tapi tante tidak marah. Itu benar atau itu saya fakta atau mungkin tante mungkin kayak jengkel sedikit, tapi tante tidak pernah marah atau Iya, nah lebih baik Angel ke sekolah dulu, pulang baru cuci piring. Iya. Berarti Angel tadi sudah menemukan solusinya juga toh, lebih baik pergi sekolah dulu baru pulang baru cuci piring. Ya. Nah kalau dari pikiran itu mungkin tante sedikit kecewa tapi tante tidak marah, lebih baik Angel pergi sekolah baru Angel cuci piring, pulang sekolah baru cuci piring. Kalau pakai pikiran yang seperti itu bagaimana perasaannya Angel? Kalau menggunakan pemikiran seperti itu ibu ya setidaknya agak sedikit lega ibu. Setidaknya pikiran lama itu tuh, sebenarnya pikiran baru itu sangat membangun dan dibandingkan dengan pemikiran lama yang membuat saya stres dengan pemikiran lama itu ibu. Bagus sekali Angel. Nah sekarang Angel kan sudah sadar toh ternyata pikiran baru itu lebih membantu toh. Nah sekarang ibu ingin agar Angel tuh mengucapkan ulang sekali lagi pikiran yang baru itu supaya sebagai latihan supaya pikiran yang baru juga tertanam dalam diri Angel. Coba Angel. Tante mungkin sedikit kecewa, tapi lebih baik saya ke sekolah dulu dan pulang dari sekolah baru saya cuci piring. Bagus sekali Angel. Nah bagus sekali Angel. Nah itu Angel jadikan sebagai senjata setiap pagi. Kalau Angel bangun pikiran Angel rasa penuh langsung ulang pikirannya ya, ulang kata-kata itu. Tante pasti sedikit kecewa, kecewa ada. Tapi utamanya saya ke sekolah, pulang dari sekolah baru saya cuci piring. Itu pikiran baru Angel harus tanamkan itu setiap hari ya. Iya ibu. Baik Angel, sekarang kita masuk di saat yang sangat penting, dimana supaya Angel tuh bukan hanya bisa menggunakan pikiran itu dalam ruangan ini saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena perubahan yang baik itu perubahan yang bisa Angel gunakan terus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan meminta Angel untuk melakukan 3 hal penting setelah nanti keluar dari sini ya Angel. Yang pertama, setiap kali pikiran tante pasti marah muncul itu di pagi hari itu, Angel bisa ingatkan diri Angel bahwa ini tuh bukan fakta. Kemudian yang kedua, Angel menggunakan pikiran baru yang tadi Angel katakan itu tuh, menggunakan pikiran yang baru, ucapkan sebanyak-banyaknya kata-kata itu supaya tertanam dalam diri Angel. Bila perlu Angel catat di HP atau jadikan itu sebagai wallpaper ya, supaya Angel ingat terus. Kemudian yang ketiga, coba Angel selama 1 minggu coba berusaha untuk hadir terus ke sekolah ya, supaya itu bukan supaya untuk Angel mengejar kesempurnaan, tetapi bagaimana Angel membuktikan bahwa pikiran yang baru ini bisa membantu Angel untuk menjadi lebih baik lagi ya. Iya baik ibu, saya akan coba ibu. Dan Angel sekarang ibu sudah menyiapkan lembaran ini merupakan lembar komitmen. Angel silakan tulis apa yang akan menjadi komitmen Angel setelah mengikuti konseling kita hari ini. Kira-kira apa yang komitmen apa yang ingin Angel bangun? Nanti Angel tulis di lembar ini ya. Iya baik, terima kasih bu. Iya, silakan diisi Angel. Ibu untuk hari dan tanggal juga dituliskan. Iya, iya ibu, iya Angel. Ibu.
Sudah Ibu. Sudah Angel, coba Ibu baca dulu Angel. Wah, Ibu sangat senang Angel. Wah, bagus sekali Angel. Komitmen yang kamu buat ini bukan hanya janji kamu terhadap Ibu, tapi juga janji kamu terhadap diri sendiri dan juga masa depan kamu ya Angel. Terima kasih Angel sudah mengisinya. Angel, Ibu mau mengatakan sesuatu yang perlu kamu ketahui bahwa keberanian Angel untuk datang dan bertemu Ibu, kemudian menceritakan masalah Angel dengan jujur, kemudian keberanian Angel untuk melawan pikiran-pikiran Angel yang tadi dan mengganti dengan pikiran yang baru, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Angel. Kamu anak yang hebat, tidak semua orang tuh mampu untuk datang untuk melakukan konseling, kemudian berani melawan pikiran-pikiran yang tidak benar itu Angel. Dan hari ini kamu sudah membuktikan ternyata kamu tuh anak yang baik, anak yang hebat. Terima kasih banyak ya Angel. Makasih juga. Nah Angel, sekarang kita sudah berada di penghujung konseling kita. Tapi sebelum itu Ibu mau kita evaluasi bersama dulu ya. Tadi kan tujuan konseling kita yang pertama itu membantu kamu mengenali pikiran negatif kamu yang muncul otomatis itu. Kemudian yang kedua itu membantu kamu menemukan pikiran yang lebih realistis. Menurut Angel, apakah kedua tujuan konseling kita tersebut sudah tercapai? Sudah Ibu, karena dimana pemikiran yang Tante pasti marah ini itu hanya itu tidak nyata, tidak berdasarkan fakta. Dan di sini saya juga sudah menggantikan dengan pemikiran yang lebih baru. Oke, bagus sekali Angel. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi, kira-kira kalau Angel membayangkan diri Angel menggunakan pikiran yang baru ini selama 1 bulan ke depan, kira-kira Angel membayangkan diri Angel itu seperti apa? Ibu, di sini saya sudah bisa membayangkan kalau setiap hari pasti saya akan rajin ke sekolah, masuk ke sekolah. Sudah pasti nilai saya mulai baik, nilai saya tidak bermasalah. Dan intinya di sini rasa cemas yang ada dalam diri saya ini Ibu sudah berkurang atau diharapkan lebih hilang ya Ibu. Iya Ibu. Bagus sekali Angel. Tidak apa-apa Angel, kalau cemas itu muncul tidak apa, itu manusiawi. Yang penting Angel harus selalu mengingatkan dirinya tentang pikiran yang baru tadi ya. Oke Angel, terima kasih banyak karena Angel sudah mau untuk mengubah pikirannya. Sekarang tadi kan Angel sempat bilang kalau Angel punya ketakutan terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana kalau pertemuan berikutnya kita lanjutkan sesi konselingnya untuk itu? Iya Ibu, saya mau, karena pelajaran bahasa Inggris ini juga membuat saya merasa ya mau bilang menarik diri, malu, dan juga tidak percaya diri kalau disuruh saat tampil dan berbicara bahasa Inggris. Ibu, itu sangat-sangat membuat saya merasa tertekan juga Ibu. Oke Angel, berarti pertemuan sesi konseling yang kedua nanti kita ini membantu Angel supaya ini bisa mengatasi ketakutan Angel terhadap pelajaran bahasa Inggris itu ya Angel ya. Iya Ibu. Oke, baik Angel, dengan begitu berakhirlah sudah sesi konseling kita hari ini, tapi kita akhiri dengan doa ya. Ibu pimpin doa dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu kami boleh melakukan konseling hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, berkatilah kami agar kami boleh tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Nama-Mu yang kudus Tuhan tetap kami puji, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Angel, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak juga Nak. Lalu saya permisi Bu. Iya Angel, semangat ya. Ya Bu, mari ya Bu. Iya Nak.